Kita percaya Tuhan ada di tengah kita. Nothing is impossible with that. Come on guys, saudara-saudara, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Hey! Come on, let's sing it all. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you giving me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. See, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey! For nothing is impossible with you. Hey! Come on, say, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Say, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Oh, say, through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Jesus be lifted high. Hey. Come on, you left church, let's give it up for Jesus. Hey! You are here. You are riding on our praise. Being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you
let your presence now we praise. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. Say this is prophetic, I can feel it in the air. Believe our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Jesus, praise goes on, your rain comes down. Our praise goes on, your rain comes down. Our praise goes on, our praise goes on, your rain comes down. Our praise goes on, your rain comes down. We shout our praise, we celebrate, King of glory enter reign. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Come on, say turn it up, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Jesus, hey. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah kami. Dan hadirat-Mu bukan sekedar perasaan kami, tapi kami yakin dan kami percaya, iman kami percaya bahwa Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami ada. Terima kasih kami menyembah-Mu Tuhan. Jesus, we worship. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan,
cobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Kau bersama-sama dengan kami. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya angkat tangan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Oh, aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan
ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, let's give him praise, Jesus. Hallelujah. Shalom jemaat Tuhan, welcome to New Life Church and welcome to the family. Gimana kabarnya semua nih yang ada di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Dan saya juga percaya dan berdoa pastinya semoga kita semua dan Anda semua nih ya selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat sentosa. Nah, buat Anda semuanya nih yang baru pertama kali hadir di online service kita, kayaknya kita harus kenalan dulu deh biar makin sayang, ya enggak? So, jangan lupa untuk mengisi welcoming card yang ada di link di description box di bawah ini. Welcome to the family. Nah, buat Anda juga yang memerlukan bantuan doa, ada juga kok link prayer request yang ada di description box di bawah ini. So, jangan lupa dicek ya. Nah, buat Anda semuanya, saya nggak lupa untuk ngingetin kalau tanggal 10 April jam 10 pagi bakalan ada ibadah Jumat Agung bersama dengan Pastor Carson Mark. Jangan lupa untuk stay tune di YouTube channel kita ya, karena formatnya masih sama nih, masih seputar online service. Jangan lupa untuk stay tune di YouTube channel di New Life Church Indonesia. Dan juga di minggu depannya nih pasti masih sama online service juga, tapi kita akan dilayani oleh Pastor Irwan Alexander. Jangan lupa untuk stay tune and don't miss it. Udah mau mulai syuting, tapi nggak apa-apa, kita harus siap-siap untuk persembahan kita kali ini ya. Semuanya udah siap belum untuk persembahan? Jadi untuk persembahan, karena kita online service nih, jadinya di description box di bawah ada barcode OVO dan juga nomor rekening New Life Church Indonesia. Boleh langsung dicek aja. Dan sembari kita mempersiapkan persembahan, mari kita juga mempersiapkan diri untuk kita berdoa. Oke, mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu dan juga berkat kesehatan pada hari ini. Kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur, dan sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Berkatilah, semoga bisa dikelola dengan baik untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. New Life Marketplace akan mengadakan live lewat aplikasi Zoom dengan tema Business Survival 101 pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 jam 8 sampai 9 malam dengan pembicara yaitu Mr. Roy Adiputra dan Pastor Dennis Daniel. Dan acara ini gratis dengan limit sebanyak 100 orang. Langsung aja daftarkan dirimu melalui Enrico dengan nomor telepon 0811 308 727. Nah, udah habis makeup nih, mau syuting. So, sekian info minggu ini, dan aku pengen ngingetin buat semuanya jangan sampai lupa untuk selalu jaga diri, jaga hati, jaga kebersihan, dan juga jaga kesehatan loh ya. Apalagi banyak banget virus-virus nih akhir-akhir ini. Dan kalau misalnya sakit, pakai masker, cuci tangan, and stay at home ya. Aku percaya bahwa Tuhan pasti selalu beserta dengan kita. Oke? Udah mau syuting nih. So, see you next week and God bless you. Thank you Praise and Worship Team dan semua yang melayani. Senang sekali bisa hari ini bersama-sama dengan Anda kembali di minggu yang pertama di bulan April. Apa kabar Anda semua? Sekalipun ini online service kita yang ketiga, mungkin secara fisik kita nggak bisa ketemu, tapi saya yakin sekali bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu.
Dan dimanapun Anda berada saat ini, terutama jemaat New Life Church, Anda tahu bahwa saya sangat mengasihi Anda. Anda semua selalu ada di dalam doa-doa kami. Dan kami selalu mengingat Anda semua dimanapun berada. Saya juga menyapa, ada banyak murid-murid saya juga yang menonton di luar kota. Ada yang di Malang, ada yang di Jember, Hai Jember. Ada yang di Sydney, Australia. Ada yang di Chicago, ada yang di Amerika. Ya, dan di mana-mana kalian berada, saya lepaskan berkat yang sempurna dari Allah Bapa di sorga. Bulan ini untuk mengawali tema kita yaitu harusnya adalah kesembuhan dan mujizat, di mana kita akan banyak melakukan KKR kesembuhan harusnya bulan ini. Tapi saya percaya bahwa kesembuhan itu akan tetap terjadi. Dan hari ini Tuhan gerakkan saya untuk saya memulai seri khotbah yang baru. Judulnya adalah The 12 Spies. Ayo kita beranjak, kita mulai lupakan corona. Ya, hari-hari ini mungkin kita banyak nonton WhatsApp, kita baca berita-berita. It's okay untuk mengikuti perkembangan informasi. Tapi saya katakan di beberapa khotbah, di video-video khotbah yang kami upload, bahwa ayo kita fokus kepada Kristus lebih daripada kita fokus kepada corona. Karena nama Yesus berkuasa. Yesus harusnya menjadi pusat daripada segala sesuatu. Amin. Dan seri ini akan berlanjut. Jadi minggu ini saya akan khotbah. Dan minggu depan 12 April kita akan merayakan Paskah. Wow, semua yang di rumah katakan wow. Saya gak dengar suaranya. Kembali lebih keras saya katakan wow. Haleluya. Kita akan sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya akan lanjutkan di seri yang kedua minggu depan. Ya. Nah, seperti Anda tahu bahwa 12 pengintai ini adalah cerita yang sangat populer. Siapa yang masih ingat? Ayo. Tadi pagi anak-anak Anda kan online service di Kids Church. Ya. Tadi pukul 8:30. Pukul 8:30 atau jam 9 tadi. Nah, sekarang waktunya orang tua dan anak-anak muda dengarkan firman Tuhan. Kita buka dulu di Bilangan 13 ayat 1-16, saya kasih dulu backgroundnya, ya. Apakah cerita di balik 12 pengintai ini? Ya, bahasa kerennya ini mungkin agent FBI, 12 mata-mata. Siapa yang tahu ceritanya? Saya yakin semua tahu. Dan ini adalah bacaan dari Abba. Ayo baca Alkitab bulan lalu, ya. Jadi saya percaya semua pasti tahu ceritanya tentang 12 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb adalah 2 di antaranya. Kita baca dulu, ya, Bilangan 13 ayat 1-16. Mohon sabar untuk supaya kita tahu siapakah 12-12-nya ini. Ya, judulnya adalah ke-12 pengintai. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ayat 4 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan inilah nama-nama mereka. Kurang keras ya. Saya mau Anda lebih semangat lagi. Ya, mulai sekarang ayat yang genap kita baca sama-sama. Setuju? Ya, dengan suara yang lebih keras. Lebih semangat lagi di rumah ketika Anda menonton. Atau di mobil atau dimanapun Anda berada. Ya, saya harap kalau Anda di mobil Anda tidak kemana-mana tapi Anda doa keliling. Ya, 1, 2, 3. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Syamuah bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, ayat 6, yuk, Kaleb bin Yefune. Ayat 7 saya baca dari suku Isakar, Higal bin Yusuf. Ayat 8 sama-sama dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Ayat 12 dari suku Dan, Amil bin Gemali. Ini Dan kayak Daniel, worship leader kita. Oke. Ayat 13 dari suku Asher, Setur bin Mikael. Ayat 14 sama-sama dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Ayat 16 sama-sama sekali lagi yuk. Ayat terakhir 1, 2, 3. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Coba kita lihat. 12-12-nya dipilih sama Tuhan. Jadi intinya gini, 12 juga mewakili 12 suku Israel. Intinya semua orang diberi Tuhan kesempatan yang sama. Di tengah-tengah wabah ini, semua orang yang menonton, Anda diperhitungkan sama Tuhan, namanya dicatat satu persatu. Tetapi apa yang membedakan nanti 10 pengintai dan 2 orang namanya Yosua dan Kaleb ini? Kita akan lihat jelas apa perbedaan mereka.
Ya, kita lihat dulu sifat mereka. Banyak orang tidak merasa dipilih Tuhan, makanya mereka tidak mau mendekat sama Tuhan. Ya, yang pertama saya langsung kasih poinnya. Bedanya 10 pengintai dengan 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb adalah ada Tuhan dalam hidup mereka. Yosua dan Kaleb punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka bukan cuma tahu, bukan hanya kata orang. Mereka bukan hanya dengar dari orang lain tentang Yesus, tentang nama Tuhan Yahweh Allah Israel. Tetapi mereka benar-benar kenal Tuhan mereka. Saya berdoa jemaat hari ini Anda kenal siapa Tuhan Anda. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan satu helai rambut pun jatuh. Tuhan yang berkata bahwa kita ini adalah biji matanya. Hari-hari ini mungkin Anda khawatir. Kita lihat ya buktinya, apa bedanya 2 orang ini. Bedanya 2 orang dengan 10 pengintai tadi. Kita buka sekarang di Bilangan 14 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya baca di layar. Bilangan 14 ayat 1 sampai yang ke-5. Ya, dikatakan seperti ini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Ini yang 10, ya. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Lihat, ini respon dari 10 pengintai. Mereka enggak melihat janji Tuhan. Mereka enggak melihat kebaikan Tuhan. Padahal 10 ini dan 2, Yosua dan Kaleb, melihat tanah yang sama, melihat keadaan yang sama. Ketika mereka mengintai tanah Kanaan ketika itu, mereka melihat orang-orang yang kuat sama, 10 dan 2 ini melihat hal yang sama, tetapi responnya berbeda. Seperti yang saya katakan, karena Yosua dan Kaleb punya Tuhan dalam hidup mereka. Dan dikatakan ayat 4, ini masih yang ke-10 tadi, responnya seperti itu. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ayat 5, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Bahkan perkataan mereka adalah perkataan negatif, yang bahkan membuat pemimpin mereka Musa dan Harun sedih. Hari-hari ini yuk kita jangan seperti 10 pengintai ini. Mengucapkan kata-kata yang negatif, sebarkan hoax. Apa yang belum tentu benar di WA kita udah sebarkan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan iman yang salah akan timbul dari pendengaran yang salah. Please jemaat New Life Church, yang harus Anda lakukan adalah seperti DNA gereja kita. Mari kita bukan hanya perkatakan yang positif, tapi perkatakan firman Tuhan yang membawa revival. Sama-sama katakan revival. Kebangunan rohani, discipleship, pemuritan. Anda tahu bahkan di wabah COVID ini, justru ketika saya meeting dengan Pastor Karsten, dengan Pastor Dennis dan seluruh pemimpin, justru kita berharap attendance life group akan naik. Karena kita adalah gereja yang based on discipleship. Jangan sebarkan apa yang negatif seperti 10 pengintai ini. Yang disebarkan selalu adalah tentang COVID. Tapi marilah kita stop fokus kepada COVID. Dan mulailah Zoom Life Group itu sungguh-sungguh diaktifkan. Dan bahkan saya berdoa setiap gembala, melalui rumah-rumah, di rumahmu engkau tetap memberitakan berita baik. Zoom, ketika kita Zoom Life Group, kita bisa invite, kita bisa undang orang-orang baru. Dan kita tantang mereka terima Yesus. Tadi pagi saya dapat broadcast yang luar biasa, di mana saya melihat di beberapa negara, orang-orang mulai sujud menyembah Tuhan. Mereka mulai haus akan Tuhan, cari Tuhan. Kebaikan di dalam wabah dan di balik wabah COVID ini adalah dunia semakin sadar bahwa mereka perlu kasih Kristus. Betul? Nah, ini tadi kita lihat respon dari 10 pengintai. Sekarang kita lihat respon Yosua dan Kaleb begitu bertolak belakang dari mereka yang 10. Kita buka sekarang di Bilangan 14 ayat 8. Yang 10 tadi bersungut-sungut, yang 10 tadi ketakutan, bahkan yang 10 tadi ingat masa lalu. Jangan ingat masa yang lalu, jangan ingat berita kemarin, tadi pagi sudah menjadi masa lalu. Tapi kita lihat 2 orang yang memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Melihat tanah yang sama, mengintai keadaan yang sama, tetapi responnya berbeda luar biasa. Bilangan 14 ayat 8, ini respon dari Yosua dan Kaleb. Lihat, apa kata mereka? Ini bukti Tuhan benar-benar hidup dalam hidup mereka. Jika Tuhan berkenan kepada kita, dan kita tahu bahwa kita hidup dalam perjanjian baru, Tuhan selalu berkenan karena Yesus Kristus dalam hidup kita. Katakan amin.
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Wow. Jadilah orang yang optimis, orang yang positif. Dan dikatakan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah yang sama, mengintai hal yang sama, keadaan dilihat sama, tetapi responnya berbeda. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam hidup Yosua dan Kaleb. Dan saya percaya ada Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kalau kita punya Tuhan dan sungguh-sungguh kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan berpikir seperti Tuhan, kita akan melihat seperti apa yang Tuhan lihat, kita akan berjalan seperti Tuhan berjalan, kita akan bertindak seperti Tuhan bertindak. Dan tidak tahu kenapa waktu saya khotbah ini saya melihat dan saya merasakan banget ada beberapa yang menonton saat ini. Anda sedang kepikiran tentang pekerjaanmu. Bukan hanya Anda, percayalah. Semua orang di seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Kita seperti 12 pengintai ini. Melihat keadaan tanah Kanaan. Kita melihat hal dan wabah penyakit yang sama. Tetapi saya berdoa, pengusaha-pengusaha New Life Church, Anda orang-orang yang bekerja di marketplace akan punya respon yang berbeda. Anda akan seperti Yosua dan Kaleb melihat hal ini. Anda mesti tahu ya, COVID-19 bukan kehendak Tuhan. Ada yang namanya permissive will of God, ada yang namanya perfect will of God. Permissive will of God ini hanyalah gini, Tuhan izinkan. Oh, kenapa ya pastor kok bisa seperti ini? Kenapa ya bisnis seperti ini? Anda tidak perlu tahu semuanya sekarang, tetapi yang Anda butuhkan hanyalah berjalan bersama Yesus, step by step, bahwa di balik ini ada kemuliaan Tuhan. Tetapi Anda harus percaya bahwa ada yang namanya perfect will of God. Kehendak Tuhan yang sempurna adalah untuk bukan supaya Anda jatuh. Ada ayat yang berkata bahwa anak Tuhan sekalipun jatuh tetapi tidak akan tergeletak. Mungkin ada yang bisnisnya jatuh, percayalah nggak akan tergeletak. Saat ini saya berdoa sebelum masuk ke poin yang kedua. Semua yang punya bisnis saat ini, semua yang bekerja di marketplace, Anda yang mungkin staff di bank atau staff di sebuah kantor di Surabaya, Jakarta atau dimanapun Anda berada, saat ini saya percaya ini adalah langkah dan kehendak Roh Kudus, dan saya tahu Roh Kudus mencintai Anda. Taruh tangan kanan di dada dulu saat ini. Katakan bahwa Tuhan, aku tidak hidup oleh perkataan orang, tetapi aku hidup oleh perkataanmu. Saya sungguh-sungguh rasakan di tempat ini, sama seperti Anda di rumah, hadirat Tuhan sungguh nyata dan kuat. Di dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan. Yang pertama aku cabut dulu pikiran negatif, segala ketakutan di pikiran jemaat dan setiap yang menonton tentang usaha mereka, bisnis mereka. Mereka udah membayangkan bisnis mereka akan kolaps seperti 10 pengintai yang lain. Ini melihat tanah Kanaan yang begitu subur tapi mereka tidak bisa lihat positifnya. Saat ini aku cabut segala kekhawatiran ini di dalam nama Yesus Tuhan. Dan untuk bisnis owner, untuk mereka juga Tuhan yang sedang memimpin pekerjaan ini, pekerjaan itu. Mereka project manager, mereka adalah manajer suatu perusahaan. Mereka pekerja apapun itu, yang bingung tentang gaji, yang bingung tentang ini dan itu. Saat ini diberikan hikmat seperti hikmat Yusuf ketika di tengah kelaparan justru anak Tuhan bersinar. Berdoa saat ini Tuhan jamah dan mulai saat ini gak ada lagi ketakutan. Aku patahkan segala ketakutan. Di dalam nama Yesus aku lepaskan damai sejahtera Tuhan. Aku lepaskan kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Come on, let's shout that He is good. Mari sama-sama katakan dengan saya dari studio, dari tempat ini. He is good. Katakan He is good. Haleluya. Kurang keras. Katakan sama-sama He is good. Haleluya. Urapan Tuhan nyata. Kolose 3 ayat 2 berkata seperti ini. Kalau kita punya Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh kenal siapakah Tuhan kita, kita akan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bukan hanya perkara-perkara yang di bumi. Kalau kita melihat dari atas, pandangan Tuhan selalu dari atas. Kita mungkin lihat, apa COVID ini dengan kedua mata. Dan kita masih nginjek bumi, betul? Bukan? Kita bisa khawatir. Kita hanya lihat dari masalahnya saat ini. Tetapi ketika kita tahu, bahkan Alkitab ini luar biasa berkata kalau kita punya hubungan dengan Roh Kudus akan memberitahukan masa depan.
Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang besar di masa depan untuk kita. Bayangkan hal itu. Kita akan mulai berpikir berbeda. Kita akan mulai melihat sesuatu itu berbeda. Kita akan mulai berjalan dalam kuasa Allah Roh Kudus. Asal yang terutama itu selalu adalah Kristus. Jangan takut, kata Tuhan. Bahkan Tuhan berkata di kitab Yesaya, di tengah-tengah kegelapan dunia. Berarti ada gak yang namanya kegelapan? Ada. Bahkan ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun sebelum Yesus ada di bumi ini, ketika Tuhan izinkan untuk 10 tulah ditimpakan ke Mesir, bayangkan mereka jauh lebih rasa takutnya melebihi kita. Ya, Anda tahu 10 tulah itu seperti apa ketika Tuhan izinkan itu terjadi karena orang-orang Mesir, Raja Fir'aun waktu itu menahan umat pilihan Tuhan. Dan tulah yang ke-10 Anda tahu apa waktu itu? Tulah yang ke-10 waktu itu adalah apa? Kematian anak sulung di seluruh Mesir. Dan itu pasti ketika mereka tulah itu pasti datang kepada setiap rumah. Tetapi lihat, kecuali orang-orang Israel pilihan Tuhan, yaitu orang yang kenal Yahweh Allah yang hidup, mereka harus taruh darah anak domba, darah domba di depan pintu. Itu lebih dahsyat dari wabah COVID. Tetapi orang-orang yang mengandalkan darah Yesus, darah anak domba, darah domba waktu itu melambangkan darah Yesus Kristus Tuhan kita, di mana nanti kita akan menikmati perjamuan kudus. Tiap minggu online service kita akan tetap perjamuan kudus. Supaya Anda semakin yakin tentang kuasa darah Yesus. Lihat, ketika orang Israel taruh darah di depan pintu rumah mereka, malaikat maut itu hanya bisa melewati, takut dan ngajir. Dan malaikat maut itu pergi. Bayangkan waktu itu, mereka di dalam rumah sudah taruh darah. Dan Tuhan sudah bilang bahwa darah Yesus itu sungguh-sungguh berkuasa. Darah anak domba waktu itu berkuasa. Tapi pilihan setiap orang yang ada di dalam rumah. Setiap keluarga waktu itu ada yang khawatir. Ada yang mereka makan-makan. Ada yang mereka fellowship. Ada yang mereka menyembah Tuhan. Tuhan itu tetap janjinya iya dan amin. Ingat janji Tuhan saat ini. Jangan takut. Karena darah anak domba bukan lagi ada di depan pintu rumahmu. Tapi darah anak domba dilumuri atas hidupmu. Saya berdoa saat ini yang khawatir tentang COVID sekali lagi. Saya patahkan segala kekhawatiran. Waspada boleh, berhikmat harus. Care sama orang lain itu kewajiban karena kita anak Tuhan. Tapi khawatir gak boleh. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya cuma kasih 2 poin. Lalu saya akan lanjutkan poin yang 3 dan 4 untuk minggu depan. Poin yang kedua sekarang. Apa bedanya 10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb? 2 orang sahabat yang luar biasa ini. Ya, yang pertama tadi ada Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua, kalau ada Tuhan dalam hidup mereka, mereka itu akan punya, Anda akan punya perspektif dan pandangan yang berbeda dengan apa yang dunia lihat. Katakan sama-sama dengan saya, perspektif. Kurang keras, 1, 2, 3 katakan perspektif. Oke, amin. Perspektif dan pandangan, katakan pandangan. Ya, yang di rumah nonton sama keluarganya, lihat keluarganya kanan kirinya, mungkin istrinya, anaknya, keponakannya, emaknya, engkongnya, budenya, pakdenya. Ayo katakan perspektif dan pandangan. 1, 2, 3. Perspektif dan pandangan yang berbeda. Ya, ditepuk-tepuk kanan kirinya. Boleh kalau di rumah, tepuk-tepuk. Kalau di gereja, ya ketemuan. Sementara gak boleh salam-salam. Dan bahkan sementara gak boleh ketemuan. Gitu kan ya. Tapi di rumah boleh tepuk-tepuk. Katakan perspektif dan pandangan yang berbeda. Katakan kamu berbeda. Haleluya. Lihat dulu ya perbedaannya. Sekarang kita lihat lagi 10 pengintai. Bilangan 13 ayat 25 sampai 29. Ya, Bilangan 13 ayat 25 sampai 29. Saya bacakan bagi Anda. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah, limpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Lanjut. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan.
Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ya, jadi mereka lihat raksasa-raksasa, orang-orang besar, mereka ketakutan. Tapi lihat, sekali lagi orang yang punya Tuhan dalam hidup mereka punya perspektif dan pandangan yang berbeda. Lihat respon Yosua dan Kaleb. Ya, lihat, ini yang dikatakan Kaleb. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Wow, di tengah-tengah wabah, seperti di tengah-tengah wabah COVID, seperti apa yang saat ini kita lihat, dunia lagi gempar, semua orang lagi ribut. Tapi lihat, Kaleb dan Yosua mententeramkan hati bangsa itu. Ayo saya ajak New Life Church, kita kasih ketentraman dalam hati orang. Karena kita punya Allah Roh Kudus. Kalau punya Allah Roh Kudus pasti menyejukkan banyak orang. Dikatakan katanya, tidak, kita akan maju. Wow, mereka maunya mundur. Yosua dan Kaleb punya Tuhan, punya perspektif yang berbeda. Bahkan berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Katakan wow, sebab kita pasti, wow, bukan mungkin. Dikatakan kita pasti akan mengalahkannya. Wow, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tuhan sudah mengalahkan COVID-19. Tuhan sudah mengalahkan kekhawatiranmu. Tuhan sudah mengalahkan segala ketakutan untuk gak terima gaji dan sebagainya saat ini di dalam nama Yesus. Yosua dan Kaleb berkata, kita pasti akan mengalahkannya. Berbeda karena Tuhan. Ada cerita lucu sih. Ya, ada dua sales ini katanya. Yang satu kenal Tuhan. Makanya punya pandangan yang berbeda. Ya, ada satu bos punya dua sales marketing. Ini bos punya pabrik sepatu. Dua salesnya yang satu kenal Tuhan. Berjemaat di New Life Church. Gitu ya. Berlife group pula. Wow. Dimuridkan, ya. Dan yang satu enggak kenal Tuhan. Si bos ini, umpamanya saya bosnya gitu ya. Kirim dua sales ini untuk ke satu kota. Agak pedalaman. Karena si bos pabrik sepatu mau jual sepatu. Disuruhlah survei dua orang ini. Dua orang ini survei di tempat yang sama, ketemu dengan orang yang sama, dan lihat di satu pedesaan ini, semua orang masih hidup di dalam kehidupan yang cukup primitif. Tidak ada satupun yang pakai sepatu. Dua-dua melihat hal yang sama, ketemu orang yang sama. Melihat keadaan yang sama. Semua orang tidak ada yang pakai sepatu. Ketika dua orang ini kembali, berjumpa lagi dengan bosnya. Mereka berdua heran ya punya respon yang berbeda. Yang tidak kenal Tuhan, sales yang tidak kenal Tuhan itu bilang gini sama bosnya. Pak, gak mungkin kita bisa masuk ke daerah itu apalagi jualan sepatu Pak. Saya sangat pesimis Pak, karena gak ada satu orang pun yang pakai sepatu di daerah itu. Jadi gak mungkin distribusi sepatu kita akan laku di sana. Lalu bos panggil staf yang kedua. Heran ya, yang pertama lemes dan berkata gak mungkin. Yang kedua bilang, yes Pak, saya lihat di desa itu gak ada satupun yang pakai sepatu. Heran ya, yang pertama tadi lemes, gak ada satupun Pak yang pakai sepatu. Tapi sales yang kedua bilang, yes Pak, gak ada satupun orang yang pakai sepatu. Justru itulah Pak, kita harus jual sepatu di sana. Supaya setiap orang mengerti betapa pentingnya untuk ketika kita keluar rumah, kita pakai sepatu. Dua sales yang sama, melihat hal yang sama, bekerja di perusahaan yang sama, punya bos yang sama, tetapi yang satu punya Tuhan, yang satu tidak kenal Tuhan. Responnya berbeda. Saya berdoa supaya Anda menjadi seperti sales yang nomor 2. Kita ini adalah salesnya Tuhan, betul? Kita ini adalah marketingnya kerajaan sorga, betul? Kalau kita diizinkan Tuhan punya tempat yang lebih besar di Ciputra World, sekali lagi kita harus lebih buka mulut kita. Jangan kita malu mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan kita ajak orang-orang yang belum kenal Tuhan di tengah-tengah wabah COVID ini melalui Zoom, melalui streaming. Ya, kita akan juga banyak melakukan program-program Instagram Live. Renungan-renungan, beritakan berita baik. Karena setiap orang membutuhkan Tuhan, mereka sadar sekarang mereka butuh Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa hari ini, 2 poin itu. Yang pertama, ada Tuhan dalam hidup Yosua dan Kaleb. Yang kedua, Yosua dan Kaleb punya pandangan dan perspektif yang berbeda. Karena ada Tuhan dalam hidup mereka. Saya berdoa supaya hari ini, khotbah hari ini, mengubahkan pandangan Anda tentang apa yang terjadi di dunia ini. Dan kita akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Saya kasih waktu beberapa detik ke depan. Saya yakin juga tadi di pre-service sudah ditayangkan di mana Anda
harus menyiapkan roti dan anggur dan sebagainya. Siapkan. Kalau Anda tidak punya anggur seperti yang dipakai di gereja, seperti apa yang saya pakai, Anda boleh ambil air. Anda tidak punya roti tidak beragi, bukan tentang rotinya, Anda bisa ambil crackers. Jangan ambil pisang goreng ya. Ambil crackers. Roti mari Anda bisa potong sedikit. Ya, Anda siapkan. Kita akan perjamuan kudus sama-sama. Sebelumnya kita nyanyikan lagu ini. Karena salibmu. Sama-sama katakan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita angkat roti sebelah tangan kanan kita saat ini. Saya selalu ajarkan, mungkin Anda duduk di sofa atau tiduran di ranjang, ataupun Anda lagi melakukan kegiatan, mungkin ada yang masak sambil dengerin firman, tidak apa-apa. Tapi saat ini, mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Dialah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan saya tahu Anda fokus saat ini mendengarkan firman. Anda fokus saat ini di layar kaca. Dan Anda tahu bahwa tangan Tuhan yang berlubang paku itu tidak kurang panjang untuk menjamahmu. Kami bersyukur untuk roti ini Tuhan. Yang adalah persekutuan dengan tubuhmu yang membawa kemenangan. Yang menyembuhkan segala penyakit. Saat ini aku berdoa protection, perlindungan Tuhan. Atas jemaat New Life Church dan atas semua yang menonton yang bukan jemaat juga Tuhan. Mereka terima pewahyuan bahwa tubuh Yesus, bilur Yesus sudah menyembuhkan batin dan lahir dan batin. Di dalam nama Yesus kita makan dengan iman. Thank you Roh Kudus. Thank you. Hallelujah. Thank you Jesus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Kami bersyukur karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ada jemaat yang saat ini membutuhkan kesembuhan secara batin lebih daripada fisik. Tuhan mengasihimu apa adanya. Bukan karena kamu ada apanya. Tapi Tuhan sungguh-sungguh mengasihimu tanpa syarat. Dan kami tahu anggur yang kami angkat ini adalah anggur biasa. Tapi kami tahu ini adalah persekutuan sungguh-sungguh saat ini dengan darah Yesus Kristus. Yang sudah mengalahkan segala penyakit. Mematahkan segala kutuk. Dan sudah menghapus segala dosa. Di dalam nama Yesus kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urabashi. Kianadarabashi. Kirabatu kuriarabashi karadarabashi karada. Kiarabashi karadarabatu kuriarab. Angkat kedua tanganmu sembah Dia. Kirabarabatu kuriarabarabasi karabayarabarabarabaraba. Kiarandarabashi kararararara. Kiaradarabayaradarabarabashi. Kiarabarabarabarabarabarabarabaraba. Rasakan kasihnya saat ini, rasakan zamannya saat ini. Kunada karamatu kuriaramashi kanadaramatu kuriarabarabarabarabarabashi. Kiarabarabarabarabarabarabarabashi. Kiaradarabarabarabarabarabarabaraba. Nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan saya saat ini. Angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Tinggal lebih keras katakan haleluya.
haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya. Come on, haleluya. Saya mau cinta Yesus, oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama ikuti. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi angkat kedua tangan, sama-sama katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Rasakan zamannya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Oh, saya mau cinta Yesus. Kasih tepuk tangan 1 menit buat Tuhan. Come on. Saya percaya mujizat sudah terjadi. Saya percaya perlindungan Tuhan terjadi saat ini. Saya percaya pewahyuan yang baru terjadi. Saya percaya keberanian dari Tuhan terjadi turun. Urapan Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Sekali lagi berbahasa roh yang bisa berbahasa roh. Kira takana masyikira baraba-raba tokuria raba-raba. Kira mari kita saat ini berdoa bagi bangsa-bangsa. Kita berdoa bagi dunia ini. Angkat kedua tanganmu sebelum kita terima doa berkat. Come on church. Kira baraba-raba shikira Kira baraba-raba. Saya ajak semuanya benar-benar aktifkan rohmu, aktifkan bahasa roh. Kira baraba-raba shikira. We praise you Jesus, we praise you Jesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang mengurapi, nama yang membebaskan, nama yang mengampuni, nama yang sungguh-sungguh berkuasa. Darah Yesus dan pilur Yesus, tubuh Yesus. Haleluya, haleluya. We love you Jesus, we love you Jesus. Saya rasakan sungguh-sungguh hadirat Tuhan mengalir saat ini. Saya melihat ada air mata yang mengalir. Ada berkata pastor, aku tidak pernah rasakan ini sebelumnya. Justru ada rasakan di online service. Wow, saya melihat ada mujizat terjadi. Saya melihat ada keluarga-keluarga dipulihkan. Saya melihat ada banyak orang saat ini. Bahkan ada banyak orang saat ini mau terima Yesus. Saya rasakan itu saat ini. Saya rasakan itu saat ini. Saya tahu jika ada beberapa Anda saat ini yang menonton, Anda tidak yakin apakah Anda sudah diselamatkan. Anda tidak yakin apakah Anda sungguh-sungguh sudah diselamatkan. Saat ini saya minta taruh tangan kanan di dada. Ikuti doa saya. Semua yang ada di kanan kirinya, tumpang tangan atas dia. Semua saat ini taruh tangan kanan, ikuti doa ini untuk dukung mereka yang menerima Yesus pertama kalinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, katakan Tuhan Yesus dengan suara yang keras. Tuhan Yesus, hari ini aku menerimamu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau hidup, kebenaranmu hidup di dalamku. Dan mulai hari ini sampai selama-lamanya, aku milikmu. Aku berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tadi di welcoming, Anda sudah melihat ada link. Anda bisa direct message ke New Life Indonesia jika Anda perlu baptisan. Anda bisa tanya informasi ke nomor telepon gereja ya yang sudah diumumkan, dan Anda bisa pokoknya aksesnya ke New Life Indonesia sangat mudah ya.
tinggal open Instagram dan sebagainya. Saat ini saya minta semua angkat kedua tangan, saya akan doa berkat bagi Anda semua. Terima kasih untuk hari ini, kebaktian hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati dan kami tahu berkat yang sempurna hanya datang dari kedua tangan yang berlubang paku. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah relationshipmu, diberkatilah kehidupanmu, dan diberkatilah segala sesuatu yang kau lakukan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Orang-orang yang lebih dari pemenang saat ini, katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan, haleluya. Sampai jumpa nanti hari Jumat, kebaktian Jumat Agung bersama Pastor Karsten. Dan pas kami ke depan, ketemu lagi dengan saya. God bless you church.